Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di mata pelajaran desain media interaktif, dan materi yang akan kita bahas tentang multimedia interaktif. Nah, jangan lupa kalian catat baik-baik setiap materi apa yang saya berikan. Kalian catat di buku kalian masing-masing, karena nanti akan ada pengumpulan tugas atau catatan yang akan kalian lakukan, dan juga kalian harus datang ke sekolah untuk pengumpulan tugas atau catatan tersebut. Nah, untuk multimedia interaktif kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, multimedia interaktif udah kita bahas tentang pengertian dan juga interaktifnya sendiri. Sekarang kita akan pelajari lebih lanjut apa itu multimedia interaktif. Untuk materi yang saya berikan ini tidak begitu banyak, tapi saya akan memberikan banyak contoh yang akan kalian dalami dan juga kalian tekuni, karena saya ingin kalian mengerti bagaimana contoh-contoh dari multimedia interaktif. Oke, kita lanjut. Pertama yang akan kita bahas tentang klasifikasi multimedia. Nah, kita tahu zaman sekarang adalah perubahan teknologi informasi berubah sangat besar dalam berbagai macam aspek kehidupan. Dengan adanya perkembangan teknologi tersebut dapat memberikan kemudahan dalam mencari informasi dengan kecepatan tinggi. Penggunaan media yang berbeda dengan tujuan menyampaikan berbagai jenis informasi dalam bentuk teks, grafis, animasi, audio, dan video. Jadi klasifikasi multimedia itu dikarenakan adanya perkembangan zaman atau perkembangan teknologi. Semakin maju teknologi, semakin canggih juga kita mendapatkan segala informasi yang kita dapatkan. Kita lanjut. Lalu komponen multimedia. Yang pertama, pada dasarnya multimedia interaktif mencakup penggabungan beberapa komponen, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada animasi. Animasi merupakan kumpulan gambar yang ditampilkan secara bergantian dan berurutan sehingga terlihat hidup. Saya berikan contoh yang ada di multimedia interaktif. Kalau misalkan di animasi pasti ada karakter dan juga gambar-gambar background ataupun foregroundnya bagaimana, dan membuat menarik itu adalah animasi geraknya. Di multimedia interaktif itu animasi, ada unsur animasi di dalamnya. Kalian bisa lihat contohnya yang saya gambar yang saya berikan di PowerPoint. Oke, kita lanjut. Kemudian yang audio. Audio merupakan teknologi yang berperan penting dalam menyampaikan informasi, sebab tanpa adanya audio dalam sebuah multimedia maka hasilnya tidak lengkap. Jadi audio itu membantu kita untuk mempermudah mendapatkan informasi yang akan kita dapatkan. Jadi audio itu sebagai perangsang kita untuk mendapatkan informasi. Saya berikan contoh di sini sebuah video, kalian simak berikut video yang saya berikan. Kalau untuk multimedia interaktif contohnya banyak ya teman-teman, di YouTube juga banyak. Jadi kalian tidak usah bingung ataupun khawatir untuk contoh-contoh multimedia interaktif. Di YouTube banyak, di segala sumber kalian bisa dapatkan contoh-contoh dari multimedia interaktif. Oke, saya play. Nah, ini contoh dari audio yang ada di multimedia interaktif. Ini contohnya aja ya teman-teman ya. 1976, Polman Bandung merupakan politeknik negeri pertama di Indonesia yang merupakan hasil. Jadi audio membantu kita mencari atau mendapatkan informasi lebih detail atau lebih jelas. Dia juga membantu animasi yang bergerak melalui sebuah audio. Jadi audio itu membantu animasi yang bergerak. Peserta melakukan registrasi untuk mendapatkan nomor bukti registrasi. Peserta pun wajib mencetak bukti registrasi. Selanjutnya, pembayaran pendaftaran dilakukan di Bank BNI terdekat melalui teller dengan membawa bukti registrasi. Pembayaran pun dapat dilakukan melalui mesin ATM BNI terdekat dengan memasukkan kode universitas 9075 saat mengisi form pembayaran di teller maupun di mesin ATM. Bukti pembayaran dari teller bank. Kemudian juga audio biasanya di dalam multimedia interaktif membantu kita untuk sebagai panduan untuk kita melakukan bagaimana melakukan multimedia tersebut
caranya bagaimana dan juga Peserta wajib strukturnya melakukan bagaimana. tahapan sebagai berikut. Jadi sebagai panduan Pertama, kita untuk memasukkan melakukan nomor atau registrasi. mengakses Dapat multimedia dilihat interaktif di bukti tersebut. registrasi. Kedua, memasukkan PIN. Oke, Dapat dilihat di bukti kita pembayaran stop dan saja ya. teller Yang penting atau kalian slip tahu ATM. apa contoh dari audio di dalam multimedia interaktif. Yang selanjutnya, yang ketiga, gambar. Gambar merupakan publikasi multimedia yang menarik perhatian dan dapat mengurangi kebosanan dibandingkan dengan teks, sebab manusia selalu berorientasi terhadap visual. Gambar juga sangat penting karena dapat meringkas dan menyajikan data kompleks serta mampu menyampaikan banyak kata. Jadi gambar ini membantu kita untuk melihat visual, apa yang kita perlukan, apa yang kita ingin akses. Jadi gambar ini sangat membantu kita. Jadi kalau misalkan kita sebagai manusia pasti selalu berorientasinya dengan terhadap visual, tidak hanya dengan kata-kata. Agak terasa aneh hanya kalau misalkan kita buatnya hanya sekedar kata-kata, tapi tanpa adanya gambar. Sedangkan orang tertariknya pasti harus ada visual atau gambarnya. Pasti orang akan ada tertariknya karena apa? Gambar itu memiliki warna, memiliki bentuk, memiliki garis dan macam-macam. Jadi orang tertarik untuk melihatnya dan juga tertarik untuk mengakses multimedia interaktif tersebut. Jadi gitu ya. Ini gambar contoh yang saya berikan untuk kalian pahami dan kalian mengerti contoh-contoh yang saya berikan tentang komponen di dalam multimedia. Kemudian yang keempat yaitu adalah teks. Teks merupakan elemen yang cukup penting dalam pembuatan multimedia. Sebagian besar multimedia menggunakan teks karena sangat efektif untuk menyampaikan ide dan panduan kepada pengguna. Teks memiliki bermacam jenis, bentuk, ukuran, dan juga warna. Nah, bisa kalian perhatikan baik-baik di gambar yang saya berikan. Teks membantu kita sebagai tata cara atau cara penggunaannya dari multimedia interaktif. Bisa kalian lihat contohnya di gambar yang saya berikan. Jadi di situ penyajian teksnya membantu kita untuk mempermudah mengakses di dalam penggunaan multimedia interaktif. Jadi teks itu sangat penting dalam multimedia interaktif. Oke, yang selanjutnya. Yang terakhir adalah yang kelima adalah video. Video identik dengan gambar-gambar yang saling berurutan sehingga menimbulkan efek gerak yang dapat dilihat dan juga didengar. Pembuatan video dalam tampilan multimedia bertujuan untuk membuat tampilan yang dihasilkan lebih menarik. Untuk menghasilkan multimedia interaktif yang menarik, unsur video juga harus ada. Jadi kita buat runtutannya, visualnya yang bergerak. Nah, itu kita harus buat semenarik mungkin agar orang-orang dapat tertarik dengan hasil yang kita buat. Ini ada saya berikan contoh video contoh dari komponen multimedia dalam bentuk video. Seperti ini ya. Jadi dia ada unsur-unsurnya, jadi dia bisa berbentuk video. Dia juga ada suara, ada gambar, ada tulisan. Jadi satu komponen itu semua komponen ada di dalam multimedia interaktif. Ada juga suara, ada animasinya, ada gambarnya, ada teksnya, ada videonya. Jadi semua komponen ada di dalam satu multimedia interaktif. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang selanjutnya. Oke. Yang terakhir materinya kita akan bahas tentang fungsi dari multimedia interaktif. Yang pertama, komunikasi antar bisnis seperti manajemen, absensi, dan juga keuangan. Jadi kalau misalnya di dalam dunia bisnis, kita bisa memanage keperluan bisnis kita melalui sebuah multimedia interaktif.
Misalkan juga kayak absensi. Misalkan zaman sekarang pasti absensi melalui online ya. Jadi orang membuat suatu aplikasi, lalu aplikasi tersebut berbasis tujuannya untuk mengisi absensi bisnis, dan juga biasanya untuk tata kelola keuangan dan juga sebagai macamnya. Jadi multimedia interaktif itu bermanfaat juga untuk di bisnis. Lalu yang kedua, komunikasi bisnis dan konsumen, e-commerce, seperti kayak belanja online seperti itu ya. Jadi membantu kita untuk transaksi antara penjual dan juga pembeli. Yang ketiga, komunikasi antar konsumen, jejaring sosial, sosmed ya. Jadi sama tujuannya. Yang keempat ada e-learning. Seperti contohnya adalah training, alat bantu pengajaran. Jadi kayak tadi contoh yang saya berikan itu kayak alat ajar, misalkan ada sebuah multimedia interaktif itu sebagai pengetahuan, penambah wawasan, misalkan tadi kayak tentang tata surya yang saya video kasih sebelumnya itu mengenai tata surya. Kalau misalkan mereka klik apa itu tata surya, pengertiannya apa, bagian-bagian dari tata surya itu apa, jenis-jenis tata surya itu apa, itu adalah sebagai e-learning atau sebagai pengetahuan atau pendidikan. Yang kelima sebagai hiburan. Jadi multimedia interaktif itu contohnya adalah pembuatan games dasar dan sebagainya. Yang keenam adalah komunikasi pemerintahan, informasi publik, layanan masyarakat. Multimedia interaktif bisa dapat kita akses, misalkan kita pengen tahu bagaimana informasi publik dari pemerintah, layanan masyarakat, dan lain sebagainya. Kayak misalkan ada multimedia interaktif aplikasi tentang layanan publik kayak museum, tempat wisata, dan lain sebagainya. Itu ya. Nomor 7, komunikasi kebudayaan, informasi museum dan galeri, itu yang saya kasih contoh ya. Dan kemudian adalah dan lain sebagainya. Itu masih banyak banget teman-teman fungsi dari multimedia interaktif yang bisa kita dapatkan kalau misalkan kalian bisa memanagenya atau bisa serius dalam pembuatannya. Jadi itu ya. Oke, sekian dan terima kasih materi dari saya itu. Semoga materi yang saya berikan kepada kalian dapat menambah wawasan kalian dan juga pemahaman kalian tentang multimedia interaktif. Selamat belajar, selamat mencari ilmu yang lebih mendalam. Jangan lupa selalu cari referensi yang kalian inginkan melalui media dan sumber-sumber yang bisa kalian dapatkan melalui internet, YouTube, dan lain sebagainya. Kalian juga belajar, dan saya juga masih belajar untuk mendalami bagaimana pembuatannya. Jadi kita saling berkesinambungan, kita sama-sama belajar, kita sama-sama saling memahami. Jika kalian ada masukan atau pendapat usul dari kalian, boleh sharing ke saya. Kita sama-sama diskusikan apa yang harus kita kerjakan dan kita perlukan dalam pembelajaran kita. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa kalian catat materi yang saya berikan. Terima kasih. Selamat pagi.